Dengan kasih Kristus, Romo Martinus Emmanuel. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan dulu. Yang saya kasihi Pak Pendeta, Pendeta Marbunia, Romo Made, Pak Nyoman Winata dan kawan-kawan, Bapak Ibu Saudara-saudari hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan. Ada dua bingkai yang muncul di pemikiran saya untuk membawakan renungan hari ini, bertemakan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk keluarga besar Nasdem. Pertama, untuk orang Katolik sejati pasti dia mempertanyakan, loh sudah lewat masa Natal, kenapa masih merayakan Natal? Jawabannya, Natal itu bukan soal masa. Natal itu soal kenyataan. Bahwa kalau Natal diartikan kelahiran, kita tidak bisa membatasi orang lahir pada masa Natal. Karena setelah masa Natal masih ada orang yang lahir, kan? Maka Natal itu sejatinya perayaan kehidupan yang kita rayakan setiap hari. Karena setiap hari pasti ada orang yang lahir. Hanya secara liturgis kita punya batas waktu. Yang kedua, Natal itu bukan soal waktu yang dibatasi. Karena Yesus lahir waktu Natal, tapi tidak hanya untuk hidup pada masa Natal. Dia akan terus hidup dan kemudian bertumbuh dan berkembang sampai dengan seluruh kehidupan Yesus berpuncak pada misteri kematian dan kebangkitan. Maka Natal bukan soal masa dalam waktu, tapi kita memaknai waktu kelahiran Yesus setiap masa. Dan itulah yang kita lakukan sekarang. Yang kedua, ada yang tanya begini, Romo, kenapa tidak cukur brewok dan kumis? Saya bilang, setelah saya merayakan Natal dan membawakan renungan untuk teman-teman di Nasdem, baru saya cukur. Supaya kehadiran saya setidak-tidaknya merepresentasikan sedikit tampang Bapak Surya Paloh. Tapi bukan itu yang lebih penting. Yang lebih penting, saya mau menunjukkan kepada kita bahwa yang paling penting dari kehadiran Yesus, Natal itu cuma awal. Yang paling penting itu ketika ia berkarya. Yesus berkarya usia berapa tahun? 30, kan? Dan waktu itu kita lihat dia sudah pakai brewok dan kumis. Makanya saya hari ini untuk berbicara tentang Yesus dan atas nama Yesus yang tidak bayi lagi. Tidak mungkin kita berjalan bersama Yesus yang terus bayi, kan? Kita harus berjalan bersama Yesus yang sudah bertumbuh, berkembang dan menjadi dewasa. Dan yang paling penting adalah karya misi Yesus. Dan itulah yang kita lakukan sekarang, memaknai Yesus yang telah lahir dalam karya misi sebagai seorang penyelamat, sebagai seorang penebus. Dan ia berkarya pada usia 30 tahun. Ini kalau di Indonesia sudah tabrak konstitusi nih Yesus ini. Karena umurnya baru 30 tahun tidak layak jadi pemimpin. Tapi untungnya Yesus bukan pemimpin politik, tapi dia seorang pelayan. Dan pelayan itu tidak tergantung pada jabatan politik. Kapan saja kita harus melayani. Tapi ketika kita ada kesempatan menjabat, pakai itu untuk melayani.
Karena hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk merayakan perayaan kali ini kita mengambil tema pertama, tetap mengacu pada tema Natal 2023. Kemuliaan bagi Allah di surga dan damai sejahtera bagi bumi. Waktu kita merayakan Natal bersama di Jembrana, untuk Kabupaten Jembrana terdiri dari teman-teman Katolik dan Kristen, kita merayakan di Gedung Insinyur Soekarno atau sering disebut Tower, itu maskotnya Kota Jembrana, diselenggarakan bersama oleh gereja-gereja dan Pemkab. Waktu itu kita dikasih dana 150 juta dari Bupati untuk merayakan Natal. Pasti kabupaten lain tidak ada ya. Tapi Bupati kami itu copas dari gayanya wali kota Solo kalau tidak salah. Kenapa? Siapa wali kota atau pemimpin daerah yang berani merayakan Natal begitu meriah di kotanya? Siapa? Ya, Kota Solo. Kita tidak perlu menyebut orang, tapi Kota Solo. Untuk membuat Natal betul menjadi perayaan kedamaian dunia. Tuhan itu tanpa kita memuliakan sudah otomatis mulia. Apalagi para malaikat itu selalu memuliakan Tuhan. Tetapi yang perlu kita buat adalah memuliakan Tuhan dalam hidup. Itu yang Tuhan butuh. Makanya ketika ada orang yang bertanya begini kepada Yesus, Yesus, ibumu dan saudaramu ada di luar sedang menunggu engkau. Yesus bilang apa? Sorry, ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan kehendak Allah dan melakukannya. Jadi orang yang melakukan itulah yang memuliakan Allah. Beberapa saat lalu saya mengikuti hari ulang tahun perkawinan Ibu Kejari di Jembrana dengan suaminya yang ke-22. Kami teman-teman pendeta dan romo diundang juga. Waktu itu teman pendeta berkhotbah tentang bagaimana kita melihat setiap perbuatan kita sebagai cara kita memuliakan atau memperlakukan Tuhan. Jadi pandanglah setiap apapun yang kamu lakukan seperti kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Lalu saya bilang, ini pasutria yang sudah berusia 22 tahun dan mereka itu cinta LDR karena tugas kadang-kadang tidak selalu berada bersama. Suaminya bekerja sebagai PNS di Ambon, istrinya sebagai kejaksaan dan akan berpindah-pindah tempat dan mereka selalu berpisah. Lalu saya bilang, enggak apa-apa kamu pisah ranjang, asal jangan sampai pisah cinta. Ya kan Bapak Ibu, enggak apa-apa pisah ranjang, asal jangan sampai pisah cinta. Daripada seranjang tapi cintanya berpisah. Banyak juga begitu tuh. Jadi lebih baik pisah ranjang daripada pisah cinta karena tugas, daripada seranjang tapi pisah cinta, satu ke kiri, satu ke kanan. Kemudian saya bilang, saya rasa mereka ini bisa memelihara hidup perkawinan ini karena memandang pasangan itu sebagai bentuk konkret dari kehadiran Allah. Dan Bapak Ibu memang seperti itu. Yesus lahir sebagai gambar dan rupa Allah yang kita bahasakan dengan inkarnasi, proses Allah menjelma menjadi manusia, dan itulah mengapa Yesus lahir di kandang Bethlehem sebagai anak Allah 100%, anak manusia 100%. Sebagai anak Allah 100%, Yesus terbuahi bukan dari hubungan persetubuhan seorang pria dan seorang wanita, tapi dengan Roh Kudus. Malaikat Gabriel datang mengatakan kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria dikandungi bukan hasil persetubuhan biologis, tapi dari anugerah Roh. Maka Yesus lahir sebagai 100% anak Allah. Karena dia berwujud manusia dan memang dia lahir untuk solider dengan manusia, menjadi manusia 100%, maka ia terlahir dari seorang ibu, yaitu Maria. Maka Natal adalah peristiwa inkarnasi Allah menjelma menjadi manusia, Allah 100%, manusia 100% melalui Maria. Untuk apa? Untuk memuliakan kita yang berdosa ke keilahian Allah. Maka paling utama dari kelahiran Yesus adalah membaharui kita.
lahir kembali di hati kita, lahir kembali di keluarga kita, lahir kembali di dunia kita. Waktu perayaan hari Minggu setelah perayaan Natal, itu kalau di gereja Katolik itu hari pesta keluarga kudus. Saya menyanyikan sebuah lagu ini untuk mereka, untuk memaknai peristiwa kelahiran Yesus. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana sayang, mestinya engkau percaya bahwa aku terlahir dari tulang rusukmu yang hilang satu. Refrennya bagaimana itu? Untuk siapa aku dilahirkan? Lalu jawabannya, aku pun tercipta untuk siapa? Aku lahir untukmu, ku tercipta untukmu, kita adalah satu. Nah, bayangkan kalau itu Yesus yang mengungkapkan, maka jadinya Yesus bilang dan bertanya kepada kita, untuk siapa aku dilahirkan? Aku lahir untukmu, ku tercipta untukmu, kita adalah satu. Wajah kita boleh berbeda, pakaian kita boleh berbeda, partai kita boleh berbeda, tapi kita tetap adalah satu. Manusia yang tercipta sebagai gambar dan rupa Allah. Maka kalau kita bicara memuliakan Allah tanpa menghargai satu sama lain, itu bohong, dia orang beriman. Maka orang bilang jangan karena perbedaan pilihan lalu membuat kita lupa kalau siapapun yang jadi calon itu gambar dan rupa Allah. Makanya saya agak miris dan prihatin dengan teman-teman Katolik yang ketika kita sudah punya 3 orang calon capres dan cawapres, yang ngefans nomor 1 pasti menghina dan mencaci maki nomor 2 dan 3, yang ngefans nomor 2 pasti mencaci maki nomor 1 dan nomor 3, yang ngefans nomor 3 pasti mencaci maki nomor 1 dan 2. Bapak Ibu, mereka itu manusia berbobot, manusia berkualitas yang kita orbitkan menjadi pimpinan kita di antara 260-an juta umat atau warga negara Indonesia. 6 yang kita orbitkan. Tidak ada yang jelek dan buruk dari antara mereka. Juga tidak ada yang sempurna dan malaikat. Semua punya rekam jejak masing-masing. Ada yang dipublikkan, ada yang tidak dipublikasikan, kan? Tapi mereka manusia, bukan malaikat. Tidak ada yang sempurna dan hebat. Tinggal sekarang kita memilih dengan berdoa. Tuhan tahu siapa pemimpin yang terbaik untuk bangsa kita, kan? Untuk apa kita punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita seorang pemimpin yang cocok? Ngapain dengan harus membenci, mencaci maki, menjelek-jelekan, atau dengan black campaign tentang orang-orang lain? Apalagi kalau kita orang Kristiani yang punya hukum utama dan pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, seluruh dirimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mereka itu sesama yang harus kita kasihi, karena mereka juga adalah gambar dan rupa Allah. Apa alasannya hanya karena perbedaan pilihan lalu kita mencaci maki dan membenci? Itu bukan orang Katolik dan Kristiani sejati. Benar kan? Orang bilang many face one heart. Kita boleh wajah berbeda, pilihan berbeda, warna berbeda, tapi hati kita tetap satu. Maka kelahiran Yesus adalah kelahiran di hati, untuk menata ulang hati kita, untuk merebut kembali hati kita, untuk menyadari bahwa hati adalah sumber kasih. Kenapa kemudian hati berbentuk seperti ini? Karena hati sumber kasih, bukan sumber dengki dan benci. Maka balutlah hati kita dengan kasih. Kalau betul Yesus sudah terlahir ke dunia, yang terjadi adalah ada perubahan hidup. Kok cocok dengan motonya Nasdem ya? Jadi ada perubahan atau pembaharuan hidup. Ketika ada perubahan dan pembaharuan hidup karena ada kasih di hati, tidak usah takut, pasti ada damai. Karena kasih selalu melahirkan damai. Maka bicara tentang kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi,
tidak menjadi persoalan kalau kita sudah memulihkan hati untuk mengasihi. Kita mengambil tema selain tema Natal, kemuliaan bagi Allah di surga dan damai sejahtera bagi Allah di bumi. Panitia juga, Pak Jeffrey Sepasaribu, mereka meminta, Romo tolong buat tema. Saya bilang, kamu yang butuh kok suruh saya yang buat tema. Kan kamu kasih saya tema supaya saya berbicara sesuai dengan apa yang kamu mau. Tidaklah Romo saja. Ya sudah, saya buat sesuai dengan kemauan saya ya. Lalu kemudian saya bilang, temanya kalau begitu, berjalan bersama untuk Indonesia damai yang transformatif. Nah, adil ini tema. Pertama, sebagai orang gereja dan orang Katolik atau Kristen, kita sedang dalam proses gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama. Kita sedang dalam kerinduan untuk Indonesia damai karena kita ada dalam bahaya perpecahan karena beda partai, beda pilihan. Apalagi Bapak Ibu, perjalanan politik kita tidak terlepas dari warisan Belanda yang telah menjajah kita selama 350 tahun. Yaitu apa? Politik divide et impera. Memecah belah. Ya, itu yang terjadi. Orang harus dikocok-kocok, dipecah belahkan untuk menggapai sesuatu. Tapi untuk teman-teman Kristiani, juga teman-teman Katolik, saya mau mengajak kita untuk menyadari bahwa kita itu menjadi anak domba yang diutus ke tengah serigala. Jadi kita mengubah politik pecah belah yang disebut adu domba dengan politik anak domba. Cocok kan? Dan itulah yang coba dilakukan oleh Pak Jeffrey Pasaribu. Setelah beberapa tahun dia melayani sebagai prodiakon untuk membagi anak domba, sekarang dia mau jadi anak domba yang diutus ke tengah serigala. Dengan memilih menjadi seorang caleg. Kami berdoa supaya Pak Jeffrey bisa menjadi anak domba yang betul siap diutus ke tengah serigala ya. Dan anak domba, Bapak Ibu, kita terima setelah dipecah-pecahkan kan. Tapi maknanya persatuan, bahwa kita makan dari satu tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Pas kita sebut anak domba kan. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Lalu kita Romo bilang, lihat ini anak domba Allah. Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kamu jawab apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Walaupun banyak orang Katolik yang akhirnya tidak pergi misa karena merasa tidak pantas. Padahal misa ini memang untuk orang yang tidak pantas. Ya, kita misa karena kita berdosa, tidak pantas, makanya kita perlu terima tubuh Kristus. Kan jelas doanya, saya tidak pantas, makanya kita datang. Tapi orang untuk meluputkan diri dari tidak ikut misa, kenapa kamu tidak ikut? Romo, saya berdosa sekali, saya tidak pantas untuk terima. Orang memang misa untuk orang yang tidak pantas, bukan orang yang pantas. Ya, namanya orang membenarkan diri pasti akan mencari banyak alasan. Orang yang tulus tidak sibuk mencari alasan. Orang yang tidak tulus akan sibuk mencari alasan. Bapak bisa tes. Kalau kita ditawarin sesuatu dan kita keberatan untuk pergi karena kita tidak tulus, maka setelah itu pasti pekerjaan kita adalah cari alasan untuk membenarkan diri kalau kita tidak ikut. Dan kita merasa tidak cukup dengan satu alasan, cari lagi yang lain, padahal orang sudah tidak butuh. Itu namanya pembelaan diri untuk membenarkan diri, padahal sudah salah. Kita itu sebenarnya setelah bersalah menyadari diri sebagai orang bersalah, bukan membela diri untuk tidak bersalah, apalagi melemparkan kesalahan kepada orang lain
atau mengkambing hitamkan orang untuk membenarkan diri. Itu yang terjadi dalam politik sekarang kan. Cari-cari kesalahan orang atau terus mempersalahkan orang. Ya ada yang bilang ini tidak etis, itu tidak etis. Ya tapi kan itu tergantung siapa yang mengatakan. Ya, terus kalau kita bicara orang yang tidak etis, memang kita etis 100%. Belum tentu juga. Mungkin orang tidak tahu kita lebih tidak etis daripada orang yang kita omong dia tidak etis kan. Memang hidup kita itu paling susah adalah menemukan kesalahan diri, tapi mudah menemukan kesalahan orang. Maka perlu Yesus dilahirkan kembali di hati kita untuk pembaharuan, untuk perubahan cara berpikir. Sehingga yang berikut saya kasih tema, setelah berjalan bersama untuk Indonesia damai, kita perlu transformasi. Transformasi artinya perubahan. Makanya saya bilang kepada Pak Jeffrey, cocok kan dengan Nasdem? Oh iya Romo, oke, mantap, pakai itu tema. Karena ada kata perubahan. Tapi saya cuma mau bilang begini, kita semua butuh perubahan itu pasti. Karena kalau tidak berubah, hidup itu statis dan labil. Apa itu perubahan? Kalau kami sama Romo Made, mereka yang belajar filsafat, dalam ilmu namanya epistemologi dan metafisika, perubahan itu didefinisikan sesuatu yang lain dari yang dulu, atau sesuatu yang beda dari sebelumnya. Maka kalau kita datang ke tempat ini dan menemukan sesuatu yang lain dan beda dari yang dulu, itulah perubahan. Kalau saya tidak salah ingat, waktu kita doa bersama di sini atau misa bersama di sini beberapa bulan lalu, saya melihat tulisan perubahan di kursi-kursi yang ada. Lalu saya bilang inilah bukti perubahan. Karena tidak pernah terjadi. Sebagai komisi keramah, saya datang ke tempat ini untuk merayakan misa bersama, lalu memberikan pencerahan. Tapi itu yang dibuat oleh Nasdem kan? Perubahan. Bukan berarti yang lain tidak bisa buat. Ini kan hanya soal waktu. Mereka sudah kasih contoh bagaimana itu perubahan. Buat lain dari yang dulu. Bukan juga buat yang aneh. Karena kadang kita karena mau tampil beda, maka buat yang aneh. Bukan yang begitu perubahan. Jadi perubahan ke arah yang positif dan baik, konstruktif dan membangun. Maka kalau mau berubah, satu, rubah dulu diri sendiri, baru kita bisa mengubah dunia. Kata orang, kita tidak bisa mengubah dunia, tapi yang kita bisa ubah adalah cara kita menempatkan diri di dalam dunia. Memang begitu. Dunia akan seperti ini. Dulu tahun 2000 kalau tidak salah ada buku Megatrends 2000 dari John Naisbitt. Waktu itu dia sudah melukiskan dunia yang terjadi sekarang. Bahwa dunia ini akan berubah begitu cepat dan kita akan lari terbirit-birit mengejar ketertinggalan. Yang terjadi begitu. Orang tua yang biasa pakai HP gimbal terpaksa pakai HP layar sentuh. Akhirnya banyak errornya kan? Karena paksa diri untuk sesuai dengan era milenial. Memang dunia berubah begitu cepat dan kita tidak bisa menahan perubahan dunia. Kita tidak bisa mengubah dunia. Yang kita bisa ubah adalah cara kita menempatkan diri di dalam dunia, cara kita memasang konsep tentang dunia. Maka perubahan nomor satu harus dari dalam diri. Tapi juga tidak ada perubahan dari dalam diri kalau kita tidak membiarkan Tuhan bekerja di dalamnya. Natal itu peristiwa Yesus lahir di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk membantu mengubah kita sehingga kita bisa jadi agen-agen perubahan. Maka kalau kita masih merayakan Natal sekarang ini dalam konteks Nasdem, untuk saya itu kontekstual dan relevan. Kenapa? Mereka kan mau jadi agen perubahan. Dan mereka mau pakai Yesus, memaknai Natal. Makanya tadi saya bilang, Natal bukan hanya tentang masa, karena itu aturan liturgi. Tapi yang paling penting, Natal itu memaknai kelahiran setiap saat. Itu yang paling penting. Jadi, memaknai setiap masa. Lalu hal kedua, selain perubahan harus memulai dari dalam diri sendiri, ada dua hal yang penting untuk dimiliki kalau kita mau menjadi agen perubahan. Satu, harus berkorban. Dua, makan korban. Ya kan?
kalau mau jadi agen perubahan, kita sendiri yang berkorban, tapi yang kedua harus makan korban. Kalau tidak ada perubahan. Saya mengalami itu setelah menjadi pastor paroki di beberapa paroki. Kalau mau ada perubahan di paroki, satu, kita siap berkorban. Dicaci maki, dibilang begini, dibilang begitu, pastor masih muda, baru lahir kemarin, apa segala macam. Kita akan berlawanan dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu. Tapi juga, kalau mau ada perubahan, delete dulu mereka. Hapus dulu virus-virus yang menghalangi kemajuan gereja dan paroki. Dan pasti ada virus itu di setiap paroki. Nanti virus-virus itu yang akan menjadi pemberontak, yang akan terus memberontak dan akan terus mempersoalkan hidup gereja. Ya, kalau mau berubah, memang harus begitu. Nah, setelah kita berani buat begitu, baru kita lihat ada yang berbeda di paroki, ada yang berbeda di gereja. Kalau tidak akan begitu terus dia. Jadi kalau mau jadi agen perubahan, siaplah berkorban dan harus makan korban. Yang ketiga, kalau mau jadi agen perubahan, harus membenci zona nyaman. Jadi kalau mau menjadi agen perubahan, harus membenci zona nyaman. Orang yang merasa selalu nyaman di suatu tempat dan suatu jabatan atau posisi, itu orang yang membenci perubahan. Ya, kami romo-romo juga kalau terlalu lama di satu paroki itu membenci perubahan. Jangan terlalu lama, cepat-cepat pindah dan berubah supaya kita ada perubahan, paroki ada perubahan. Kalau terlalu lama juga nanti monoton dan itu seperti memelihara zona nyaman. Begitu juga dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Jangan mencintai zona nyaman, karena itu yang membuat kita jadi mental enak dan bermental priai. Orang yang mau perubahan harus keluar dari dirinya, keluar dari zona nyamannya, keluar dari tatanan yang ada. Mungkin itu juga yang membuat Pak Jeffrey berani keluar dari prodiakon. Bukan keluar ya, ada mau masuk politik, mau jadi caleg. Tapi memang hidup itu harus keluar. Gereja itu paling utama jadi tanda keselamatan Allah di dunia. Bapak Ibu boleh rajin berdoa, rajin misa. Mungkin sepanjang 24 jam ada di ruang doa adorasi. Tapi ketika Anda keluar dari sana, ketemu orang dan Anda tidak tersenyum, percuma Anda berdoa 24 jam. Ketika sudah berdoa lama-lama Anda keluar, Anda tidak peduli dan cuek dengan orang lain, percuma. Apa yang kita mau wartakan kepada orang? Kita sudah selamat untuk menyelamatkan orang. Kan gitu. Makanya, ya kan saya bicara dari segi komisi kerabat juga ya. Kita itu punya tugas bawa altar ke pasar, bawa gereja ke dunia. Dan Yesus mengutus kita ke dunia. Aku mengutus kamu ke tengah dunia, seperti domba ke tengah serigala. Jangan bawa apa-apa, bawa saya saja, bukan saya maksudnya, bawa Yesus. Bawa Yesus saja. Tidak usah takut. Makanya teman-teman Rasul Awam saya bilang, kalau mau jadi Rasul Awam, jadi anak domba di tengah serigala, makan dulu anak domba dalam misa. Pasti Anda aman dan nyaman di sana, karena Yesus bekerja dari dalam diri. Kalau tidak, ya namanya di tengah serigala. Serigala lihat domba yang empuk, pasti langsung air liur meleleh, ngiler, mau makan. Kita juga begitu. Kita kaum Kristen ini minoritas, empuk sekali untuk disantap. Tapi ketika kita berjalan bersama Yesus, orang bisa takut dengan kita. Saya masih ingat sebelum saya datang bicara di sini, saya baru pulang dari NTB untuk Turba Komker kan. Di sana mereka bilang begini, Romo susah kita di sini, kaum minoritas kecil, susah untuk masuk caleg. Kemudian susah untuk akses ke jabatan-jabatan publik. Kenapa? Ya kita minor, kami takut. Terus saya bilang, kok kamu takut? Untuk apa kita dengar Yesus bilang jangan takut, aku ini? Saya bilang biar kita tahu ya, kita takut dengan orang, tapi orang
takut dengan kita. Benar kan? Takut kalau ada orang Kristen atau orang Katolik maju atau masuk di sebuah posisi. Takut kenapa? Terkenal jujur dan baik. Politik kan tidak boleh jujur kan? Kalau jujur jadi romo. Bicara politik itu kan harus, apa istilahnya, cerdik seperti ular, tapi harus tetap tulus seperti merpati. Kalau politik itu bicara lurus-lurus, jangan masuk di sana. Pergi jadi prodiakon atau jadi pendeta atau jadi romo supaya bicara lurus dari mimbar. Tapi kalau mau politik ya harus belok-belok. Tapi motivasi dan tujuannya tetap baik. Kan Yesus bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular tapi tetap tulus seperti merpati. Jadi kembali ke hati. Bukan berarti menghalalkan segala cara, tapi rasanya Tuhan tahu kalau motivasi kita tulus dan murni akan baik juga. Mungkin ya Romo Bade mereka juga pasti pernah belajar itu namanya moral Katolik modern. Artinya ajaran gereja Katolik tentang memandang sebuah peristiwa yang mungkin dalam kacamata manusiawi kita tidak baik. Dalam ajaran moral Katolik modern, sesuatu yang mungkin tampak tidak baik tidak selalu berdosa. Kondisi tidak baik maksudnya. Karena sangat tergantung pada istilah pertama, objek tindakan, motif tindakan, dan circumstance, artinya situasi dan kondisi yang mengitari. Mungkin saya bisa kasih contoh begini. Pak Nyoman Winata dan kawan-kawan merayakan Natal bersama di luar masa Natal. Kan salah itu ya. Tidak boleh dari segi aturan gereja kan misalnya. Ya sudah. Tapi lihat dulu motivasinya. Kan gitu. Motivasinya kan tidak buruk kan? Baik kan? Motifnya mengumpulkan orang untuk terus memaknai arti kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi. Apalagi kita mau berjalan bersama untuk Indonesia damai yang transformatif. Oh bagus sekali itu. Motifnya bagus. Circumstance-nya. Ya, tadi Bapak Agus Dei juga bilang sebenarnya dibuat 2 minggu lalu. Tapi baru bisa terjadi sekarang. Kan situasi dan kondisi yang tidak bisa kita paksakan. Bahwa kita baru punya waktu sekarang. Maka dari segi pertimbangan moral, kamu tidak berdosa karena melakukan sekarang. Karena motif dan tujuan serta sirkumstannya bagus kan? Walaupun secara objektif itu tidak benar. Atau contoh lain. Kita sedang mengendarai kendaraan, tiba-tiba ada orang yang tabrak kita dari belakang, lalu dia mati. Berdosa enggak? Kalau dihukum ya namanya kita mematikan orang sama dengan membunuh, ya harus dihukum. Tapi dari pandangan moral kita tidak layak dihukum dan kita tidak berdosa. Kenapa? Kita tidak tahu, kita tidak suruh dia untuk tabrak kita dari belakang. Dia yang tabrak kita dari belakang. Jadi kita tidak dengan tahu dan mau membuat dia kecelakaan dan mati. Maka dari segi itu juga tidak termasuk dalam sebuah kejahatan dari segi pandangan moral modern. Yang ingin saya katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita terus hidup sebagai agen perubahan. Yang penting hati kita ada kasih. Kita membuat sesuatu karena diliputi dan selimuti oleh kasih. Itu jauh lebih penting. Dan untuk perubahan tidak bisa kita berjalan dan berjuang sendiri. Kita butuh teman, kita butuh orang lain, kita butuh berjalan bersama. Maka sebagai inspirasi untuk kita memaknai tema berjalan bersama untuk Indonesia damai dan transformatif, saya ambil 2 teks kitab suci sebagai inspirasi. Pertama, kalau yang ikut Sinode 5, mulai dari FGD sampai dengan puncak Sinode, itu kita memakai teks perjalanan 2 orang murid ke Emmaus untuk berbicara tentang perjalanan gereja sinodal atau perjalanan bersama. Tapi pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk sebelum melompat ke sana, mari kita mulai dari perjalanan 3 orang Majus dari timur. Mereka berjalan bersama jauh-jauh dari timur untuk menemukan Yesus di kandang Bethlehem. Itu ada di Matius bab 2 ayat 1 sampai 12.
pertanyaan untuk kita. Mereka ini orang kaya, kan mereka bawa persembahan dari kekayaan. Mereka juga orang berpendidikan, para sarjana. Ngapain datang jauh-jauh dari timur untuk berjumpa dengan Yesus? Karena mereka adalah agen perubahan. Mereka mau keluar dari zona nyaman. Mereka mau bertemu dengan Yesus dan mereka mau berjalan bersama Yesus. Karena motivasi dan tujuan mereka mulia dan baik, dikirimlah bintang oleh Tuhan untuk menuntun perjalanan mereka sampai ke Bethlehem. Ada rintangan dan tantangan ketika bertemu dengan Herodes. Herodes tahan mereka. Kamu mau kemana? Kami mau ketemu Yesus yang baru lahir. Siapa itu? Oh, dia begini-begini. Oh, kalau begitu saya juga mau pergi jenguk. Nanti kamu kembali mampir di sini ya. Tapi kan mereka dituntun oleh Tuhan. Maka Tuhan yang mengatakan kepada mereka bahwa kamu pulang jangan lewat jalan itu lagi, lewat jalan lain, jalan alternatif. Itulah gambaran perjalanan bersama untuk perubahan. Ada rintangan dan tantangan seperti yang datang dari Herodes atau juga dari orang-orang lain. Tetapi percayalah dengan bintang yang dituntun oleh Tuhan. Yesus lahir sebagai bintang. Bintang untuk menuntun perjalanan kita. Bintang untuk menuntun pelayanan kita. Entah sebagai romo, entah sebagai pendeta, atau pelayan publik, atau jadi caleg, atau apapun bentuk tanggung jawab kita di dunia. Berjalanlah bersama bintang. Dan jangan takut untuk menjadi agen perubahan. Karena ketika kita punya motivasi dan tujuan yang baik untuk perubahan, di sanalah bintang Tuhan dikirim untuk menuntun perjalanan kita. Maka teman-teman caleg dari Nasdem, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu tujuanmu untuk terlibat di dunia politik. Berjalanlah bersama Tuhan. Bintang Tuhan akan menuntunmu untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Semoga Tuhan memberkati.